Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semuanya. Salam perubahan. Oke teman-teman semuanya, warganet, warga YouTube dimanapun Anda berada, alhamdulillah hari ini kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dapat tetap kuat gitu untuk mendukung Anies Rashid Baswedan hingga nanti dilantik sebagai presiden 2024. Dan kecurangan demi kecurangan yang hari ini sedang dicurigai akan terjadi oleh masyarakat Indonesia, ini semoga oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita dilindungi dari kecurangan-kecurangan yang bisa saja terjadi kapan saja, lebih-lebih nanti pada hari H pelaksanaan pemilu 2024 tanggal 14 Februari ya. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menyibukkan orang-orang yang zalim dengan kezaliman mereka, dan juga disibukkan orang-orang yang zalim hanya dengan sesama orang-orang zalim lainnya, dan tidak sibuk dengan urusan kita yang hari ini fokus untuk pemenangan Anies Rashid Baswedan. Oke teman-teman semuanya, kita tahu bahwa posisi Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin selalu paling buncit ya dalam hampir semua survei Pilpres 2024 yang dilakukan oleh sejumlah lembaga survei. Dan ini akhirnya mendapat respon dari Anies Baswedan bahwa beliau menegaskan sikapnya tidak percaya akan hasil survei yang ya pesanan lah gitulah. Nah, Capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengaku semakin tak yakin dengan berbagai survei yang menempatkan dirinya di urutan dengan elektabilitas terendah dibandingkan dengan dua paslon Capres-Cawapres lainnya, Prabowo dan juga Ganjar ya. Hal itu disampaikan oleh Anies Baswedan saat melihat warga Depok, warga Jember yang tumpah ruah memenuhi area kompleks ruko di Depok, kemudian juga di Jember kemarin, Jawa Timur ya, luar biasa, untuk mengikuti senam dan jalan bareng Anies Baswedan dan Gus Muhaimin. Kemudian teman-teman, mereka bilang kita sedikit, tapi segini banyak warga yang hadir kok bilangnya sedikit, ucap Anies Baswedan ya, yang disambut riuh puluhan ribu massa yang hadir pada saat itu. Tidak apa-apa, biarkan angka-angka kita menurut hasil survei kecil, tapi jumlah di jalan terus bertambah. Bila di Depok dan Jember ini ya mendapat kepercayaan dari warga, maka Jawa Barat dan Jawa Timur insya Allah akan menjadi milik kita, sambung Anies Rashid Baswedan. Pemirsa, dalam kesempatan itu juga Anies menyinggung komitmennya untuk tidak membiarkan nepotisme kembali hadir di Indonesia. Apa kita mau nepotisme hidup di negeri ini lagi? Mau tidak nepotisme hidup seperti dulu? Kita bergerak karena kita ingin mengembalikan kewarasan dalam bernegara sekaligus mengembalikan etika dalam bernegara, ujar Anies Rashid Baswedan yang direspon gemuruh tepuk tangan oleh puluhan ribu massa yang hadir ya. Teman-teman, mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan bangsa ini milik semua warga negara. Tidak boleh ada pihak manapun yang merasa paling memiliki sehingga menghidupkan praktek nepotisme. Negara ini bukan milik satu dua keluarga. Para pendiri republik ini mendirikan republik bukan untuk keluarga, tetapi untuk seluruh rakyat Indonesia. Maka sampaikan kepada keluarga di rumah bahwa gelora perubahan akan terus bergerak dan kemenangan akan dihantarkan kepada kita semuanya. Begitu kata Anies Baswedan disambut ucapan amin dari seluruh simpatisan yang hadir, baik di Depok maupun di Jember dan barangkali nanti di tempat-tempat yang lainnya juga begitu. Selain informasi tersebut teman-teman, saya ingin mengingatkan kita semuanya soal survei terbaru yang dilakukan secara live 24 jam oleh Poltreking di channel YouTube-nya. Di mana hasil survei elektabilitas pasangan Capres-Cawapres 2024 ya, yang sangat terbuka tersebut bisa dikatakan telah membuat hati banyak politikus terluka. Tahu kenapa? Karena hasilnya tidak berbanding lurus dengan hasil survei Poltreking yang dilakukan secara offline di lapangan beberapa waktu yang lalu. Pada survei offline yang sudah dirilis ya oleh Poltreking, Anies Baswedan ditempatkan di posisi ketiga
dengan Prabowo Subianto Gibran ya di urutan pertama dan Ganjar Mahfud pada posisi kedua. Akan tetapi teman-teman, hasil survei poltreking yang dilakukan secara online ya dan live 24 jam, Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin memperoleh suara ya, polling suara yang tak terkejar oleh poros Ganjar maupun poros Prabowo. Gitu. Hasilnya sangat luar biasa, dan kalau Pilpres diadakan hari ini, Anies Baswedan dan Gus Muhaimin menang dalam satu putaran. Alhamdulillah. Teman-teman, live poll tracking real time 24 jam memastikan Anies Baswedan dan Gus Muhaimin sebagai presiden dan wakil presiden tahun 2024-2029 dengan perolehan suara nasional 93%, sedangkan Ganjar Mahfud dan Prabowo Gibran ya masing-masing hanya mendapatkan dukungan 3%. Dan yang menjawab tidak tahu atau swing voters lah ya, ini hanya 1% saja. Nah, inilah salah satu alasan kenapa Anies Baswedan diyakini bisa menang satu putaran dengan komposisi capres-cawapres 3 pasangan calon seperti yang sudah kita ketahui bersama. Nah, teman-teman, alhamdulillah sejak hari kemarin begitu sibuk capres kita Anies Baswedan, mulai dari Jember, kemudian di Jember juga melakukan beberapa silaturahim dengan Gen Z, dengan pemuda, dengan tokoh-tokoh masyarakat. Beberapa pondok pesantren dikunjungi, ini merupakan satu hal yang sangat luar biasa, perjuangan yang gigih ya, gigih tanpa pamrih, bener-bener untuk NKRI, bener-bener untuk kita semuanya anak bangsa. Dan mohon kita untuk segera sadar, bagi teman-teman yang barangkali masih ya tersandra oleh apa namanya ya, oligarki kekuasaan. Mari kita kembali berpolitik secara sehat, menggunakan akal sehat, nggak usah pakai duit-duitan, nanti nyesel gitu kan, kalah gitu. Udah ngeluarin modal banyak gitu, udah beli suara ke panitia penyelenggara misalnya, atau udah bayar apa, udah nyebarin duit di mana-mana gitu untuk meraih simpati pemilih agar nyoblos dirinya gitu. Taunya kalah gitu. Ini kan kecewa nanti. Pernah nggak ada capres yang kemudian stres gara-gara gagal gitu. Naudzubillahi min dzalik. Maka mari kita berkontestasi dengan bersih ya, dengan jujur dan adil. Penyelenggara juga harus begitu. Penyelenggara diharapkan mampu melaksanakan amanah yang sudah diembankan oleh rakyat ya. Sudah dikasih amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi panitia penyelenggara pemilu. Semoga mereka semuanya bisa bersikap netral gitu kan, benar-benar kerja secara profesional, baik dan benar. Tidak profesional hanya gara-gara melakukan kecurangan dan lain sebagainya. Nah, selain kemarin juga sudah seharian di Jawa Timur, Anies Rashid Baswedan tadi malam sempat menghadiri acara sholawat bersama dan apa namanya ya, doa bersama tabligh akbar di Taman Mini Indonesia Indah. Kedatangan beliau di Taman Mini itu disambut langsung oleh Ustadz Tile ya, Ustadz Tile yang menyambut dengan semuanya, dengan para tokoh-tokoh di Jakarta, kemudian tokoh-tokoh para kiai, para ulama yang menyambut kehadiran beliau. Capek nggak capek kalau urusan negara gitu kata Anies kan. Kalau urusan membela tanah air, bangsa dan negara, kata capek tuh simpen jauh-jauh dulu. Tapi kalau hoax, mari kita lawan bersama. Kalau kemudian ada isu-isu yang selalu menyudutkan Anies Rashid Baswedan, mari kita sikapi dengan bijaksana. Tidak perlu kemudian roastingan aja. Ada yang takut kemarin tuh minta di-cut katanya gitu. Roasting kok di-cut gitu, lawakan kok di-cut. Ini mau jadi negara apa kalau kalau anti kritik gitu. Nah teman-teman, mari kita hindari sikap-sikap yang justru akan merusak nilai-nilai demokrasi yang sudah diperjuangkan sejak tahun 98. Mari kita berjuang bersama-sama untuk bagaimana Indonesia ini bisa aktif antara warga dengan pemerintah, pemerintah kepada warga juga aktif. Jangan kemudian hanya pemerintah yang posesif terhadap warganya, kemudian warganya tidak bisa memberikan masukan, kritik, saran, dan apapun bentuknya kepada pemerintah. Ini sangat bahaya. Maka otoritarianisme di Indonesia itu benar-benar harus
dihapuskan karena sistem demokrasi yang kita anut selama ini sudah berjalan dengan baik, kecuali 10 tahun terakhir yang sepertinya hukum keadilan di Indonesia ini 10 tahun terakhir ini kayaknya kalau kita lihat-lihat ya, itu tajamnya nggak kemana-mana tapi tajam ke bawah. Kalau ke atas mah tumpul. Hukum kalau ke teman tumpul, hukum kalau ke partner, atau hukum kalau ke apa namanya, partai koalisi ya, misalnya teman-teman koalisi pendukungnya gitu, tumpul. Nah, makanya mari kita lebih objektif ya menilai bahwa bangsa ini akan terus bisa berdiri tegak bersama keadilan, bersama hukum yang adil bagi seluruh warganya apabila Anies Rashid Baswedan menang tahun 2024. Jangan mimpi dapat keadilan sosial bagi seluruh warga dan rakyat Indonesia kalau yang menang itu di antara yang dua lainnya. Kenapa? Karena tuh sama-sama, kalau kata pengamat politik sih, sama-sama orang-orangnya Jokowi ya, orang-orangnya Megawati gitu. Makanya teman-teman, mari kita hati-hati dalam menentukan pilihan. Pilpres sudah sangat dekat, 2024 sudah sangat dekat. Februari kita akan berkontestasi. Kita juga akan segera melihat bagaimana kiprah dan visi misi yang akan disampaikan yang berupa gagasan dan lain sebagainya oleh capres cawapres yang sudah hari ini resmi ya mendaftarkan diri ke KPU, dan kesehatannya juga semuanya sudah lulus katanya. Anies Baswedan lulus tes kesehatan, medical check up di Gatot Subroto kemarin, dan ini alhamdulillah mendorong kita semuanya untuk semakin semangat menyuarakan perubahan untuk Indonesia yang lebih aman, adil, makmur, sentosa, bahagia warganya, dan maju negaranya. Oke teman-teman, saya berterima kasih kepada semuanya yang selalu aktif memberikan komentar di kolom komentar, yang selalu aktif memberikan masukan, kritik, saran, termasuk yang pedas-pedas. Saya terima kasih banyak. Untuk kalian yang selalu nge-share link dari Sewo TV, saya juga sampaikan banyak terima kasih. Kalian nge-share sekali itu sama dengan ngasih sumbangsi suara untuk Anies Baswedan 1 kali. Semakin banyak nge-share di media sosial terhadap Sewo TV, insya Allah kalian sama seperti menyuarakan perubahan untuk keadilan yang menjadi visi misi Anies Baswedan untuk meraih kebahagiaan warganya, kemajuan Indonesianya ya 2024 yang akan datang. Mari kita pastikan, pertama jaga TPS masing-masing jangan sampai kecolongan. Karena kalau panitia udah masuk angin teman-teman, panitia kalau udah masuk angin nih, yang A misalnya tukang baca ya, yang B tukang nulis tuh. Yang baca misalnya ngomong Anies Baswedan, nih kadang-kadang tukang nulisnya di Ganjar atau di Prabowo gitu. Nah, tukang catat nih bahaya. Kalau kita nggak perhatikan dengan seksama, maka jaga suara Anies Baswedan, jangan ngantuk. Mari kita hari ini, kalau hari ini belum jagaan nih. Tapi kalau hari ini kita perjuangkan bagaimana seluruh warga negara Indonesia kembali kepada politik ya, penuh dengan kesadaran, politik yang ramah, santun riang gembira kalau kata Gus Muhaimin. Oke, thank you teman-teman. Kita jumpa lagi hari ini nanti sore hari. Semoga barokah, semoga semuanya yang mendukung kebenaran, mendukung Anies Rashid Baswedan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.